Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belfarsian Putra Sasangka Wimba dari kelas 12 IPA 3, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dulunya diadakan oleh 5 negara seperti Myanmar, Sri Lanka, India, Pakistan, dan termasuk Indonesia. Koordinator konferensi ini adalah Sunario sebagai Kementerian Luar Negeri Indonesia. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 29 negara untuk membahas keprihatinan mereka tentang perang dingin yang dapat mempengaruhi negara mereka. Adapun bagi Soekarno selaku presiden saat itu tengah prihatin dengan kontradiksi dengan Belanda terhadap Irian Barat. Itulah sebabnya konferensi ini penting bagi Indonesia. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Konferensi Asia Afrika, mari sama-sama membaca kembali latar belakang sejarah, tujuan, dan hasil Konferensi Asia Afrika itu sendiri. Oke, yang pertama-tama ada latar belakang sejarah Konferensi Asia Afrika. Latar belakang Konferensi Asia Afrika yang didahului dengan persidangan Bogor pada tanggal 28 sampai dengan 29 Desember tahun 1954. Sidang ini digelar di Bogor yang didahului sebagai Konferensi Asia Afrika dan Konferensi Kolombo. Sebelum persidangan Bogor ini, pada 23 Agustus 1953, Ali Sastro Amijoyo selaku Perdana Menteri dari Indonesia mengemukakan pentingnya kerjasama antara beberapa negara di Asia dan Afrika bagi perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika adalah cerminan dari keprihatinan mereka tentang kolonialisme Barat antara Amerika dan Cina. Selain itu, ada perang dingin dan konflik Rusia yang dapat mempengaruhi beberapa keputusan penting di negara Asia itu. Konferensi Asia Afrika juga membahas kebebasan Aljazair dari Prancis, Irian Barat dari Belanda, dan rekonsiliasi antara Cina dan Amerika. Konferensi ini dibangun untuk membuat daerah Asia lebih kuat dari sebelumnya. Lalu, pada Desember 1954, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengukuhkan Irian Barat yang sudah ditempatkan di majelis untuk Indonesia pada tahun 1955 berikutnya. Pada saat yang sama, deklarasi tentang Konferensi Asia Afrika juga keluar sebagai sejarah singkat Bandung, Indonesia. Oke, kita masuk ke subtopik selanjutnya, yaitu tujuan Konferensi Asia Afrika. Tujuan Konferensi Asia Afrika adalah untuk menyatukan kerjasama memerangi kolonialisme. Pada tahun 1955, sebagian besar negara masih berjuang melawan kebebasan mereka di antara Soviet, Amerika Serikat, dan imperialis lainnya. Itulah sebabnya beberapa negara mencapai kebebasan mereka mencoba membantu mereka yang masih diserang. Konferensi ini sangat membantu seperti membantu Aljazair untuk mendapatkan kebebasan mereka dari Prancis dan membantu Indonesia dengan kasus Irian Barat melawan Belanda sebagai bagian dari sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Selain kebutuhan politik, aspek budaya dan ekonomi juga menjadi tujuan lain dari konferensi tersebut. Setiap negara akan mempromosikan ekonomi dan budaya Asia Afrika untuk membuat kerjasama yang hebat. Oke, selanjutnya ada hasil dari Konferensi Asia Afrika itu sendiri. Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka pada tahun 1955 memiliki hasil penting yang mengacu pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebut saja Dasar-Sila Bandung yang mengikuti aturan-aturan berikut. Yang pertama, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dasar serta tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua negara. Yang ketiga, mengakui kesetaraan semua kelompok etnis dan kesetaraan semua bangsa besar dan kecil. Yang keempat, jangan campur tangan atau ikut campur dalam masalah domestik negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap negara untuk membela diri secara individu atau kolektif sesuai dengan Piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keenam, jangan gunakan aturan pertahanan kolektif untuk bertindak demi kepentingan khusus suatu kekuatan besar dan jangan melakukannya terhadap negara lain. Yang ketujuh, jangan mengambil tindakan atau ancaman agresi atau juga menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan,
menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara damai seperti negosiasi, perjanjian, arbitrase atau penyelesaian masalah hukum atau cara damai lainnya sesuai dengan pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kesembilan, mempromosikan kepentingan dan kerjasama bersama. Yang ke-10 dan juga yang terakhir, yaitu menghormati hukum dan kewajiban internasional. Oke, selanjutnya adalah dampak dari Konferensi Asia Afrika itu sendiri. Oke, keputusan akhir Konferensi Asia Afrika menggarisbawahi perlunya negara-negara berkembang untuk melonggarkan ketergantungan ekonomi mereka. Mereka memutuskan negara-negara industri terkemuka dengan memberikan bantuan teknis satu sama lain melalui pertukaran para ahli. Selain itu, beberapa negara yang paling terkemuka akan memberikan beberapa bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan, serta pertukaran pengetahuan teknologi, cara dan kelembagaan, pelatihan, dan penelitian regional. Pada tahun 2005, ketika konferensi mencapai sekitar 50 tahun komite berusaha untuk mengumpulkan pertemuan baru Konferensi Asia Afrika. Pada saat itu, konferensi harus menghasilkan kemitraan strategis Asia Afrika atau disingkat NAASP yang baru. Mereka percaya bahwa konferensi akan membawa masa depan terbaik bagi mereka. Pada tahun 2015, sebagai pertemuan ketiga dan konferensi yang mencapai 60 tahun, Konferensi Asia Afrika diadakan lagi di Bandung juga. Konferensi ini dihadiri oleh 89 kepala negara atau pemerintahan dari 109 negara di Asia dan Afrika, 17 negara pengamat, 20 organisasi internasional, dan 1.426 perwakilan media dalam dan luar negeri. Konferensi ini menghasilkan NAASP baru yang lebih kuat, Pesan Bandung, dan Deklarasi Kemerdekaan Pakistan. Jadi, ada uraian singkat tentang Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia. Konferensi ini memiliki dampak besar pada apakah untuk negara berkembang atau yang maju. Bagi Indonesia, hal itu dapat membuat persatuan besar dari budaya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu membuat hubungan antara nilai budaya Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya menjadi lebih kuat dalam banyak aspek. Demikianlah sejarah Konferensi Afrika serta tujuan digelarnya. Semoga apa yang saya jelaskan tentang Konferensi Afrika dapat dimengerti, dan jika ada salah kata ataupun yang lainnya, itu semua dari saya, dan jika ada yang benar, itu semua dari Tuhan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.